Selamat datang Pak Alvin Lim. Kita kembali meneruskan perjuangan. Selamat datang kembali di dunia nyata. Saya yakin bahwa perjuangan kita ini nanti pasti akan ada hasilnya. Nah, setelah saya bebas di sini, saya akan melanjutkan kasus-kasus yang masih pending ya, terutama kasus Indosuria, kasus Kresna, kasus UOB, sama kasus KSPSB itu menjadi 4 yang terpenting. Karena kenapa? Mereka itu mempengaruhi hajat hidup ratusan ribu orang masyarakat di Indonesia, dan itu kita harus bantu. Nggak bisa nggak dibantu gitu loh, karena kalau nggak dibantu sama LQ mau siapa lagi di situ ya. Jadi semua yang tadinya nggak jalan, saya keluar, saya akan datang ke Mabes, saya akan datang ke Kejaksaan, saya akan bereskan itu semua ya. Yang belum beres dia harus bereskan, kalau tidak kita push mereka sampai ke titik darah penghabisan dan proses hukum yang terakhir. Alvin, ini dapat remisi nggak tadi? Dapat remisi yang Natal. Jadi total saya selama 2 tahun di penjara ini dapat remisi 2 kali, 17 Agustus 1 bulan dan Natalan 1 bulan. Di situ. Artinya dapat yang remisi khusus yang langsung bebas ya? Bukan remisi khusus 1 bebas, tapi remisi Natal kan 1 bulan. Iya. Nah, karena saya mestinya Januari 8, yaitu 2 minggu lagi, tapi dapat remisi sebulan ya jadi bebas. Akumulasi ya? Iya. Bebas murni Pak ya? Di situ. Bebas murni, jadi nggak ada bebas bersyarat. PK dikabulkan di situ. Yaitu oknum aparat penegak hukum, baik itu oknum polisi, oknum jaksa ya. Di Indonesia ini ya, yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa maupun si hakim. Kayak contoh Jessica, situ kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang hakim hanya bisa memutuskan seseorang bersalah dengan 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Itu ada kata dan keyakinan hakim. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi 2 alat bukti itu belum ada. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum mature, ya, belum matang. Ya, jadi alat buktinya itu belum ada, belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Ya, makanya seringkali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, habis dia tahan, dia belum cukup alat buktinya atau belum matang alat buktinya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Hukum di Indonesia ini ternyata sangat mengerikan. Ini kata Alvin Lim. Saya bicara bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik, tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum, teman-teman ya. Alvin Lim telah bebas dari penjara setelah dia bebas dari masa hukumannya dan dia bebas dari tahanan. Alvin Lim merasa dirinya pun ditahan karena dikriminalisasi oleh oknum-oknum. Kali ini Alvin Lim dengan lantang membicarakan tentang kasus Jessica Kumala Wongso. Tidak menyangka jikalau kasus dirinya dengan kasus Jessica Kumala Wongso hampir sama dan hampir mirip. Makanya dia bersuara dengan lantang dan tegas. Yaitu oknum aparat penegak hukum, baik itu oknum polisi, oknum jaksa ya. Diakui atau tidak diakui ya, menurut pandangan saya hukum di Indonesia ini sekarang ada di bawah kekuasaan, teman-teman. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang punya kuasa terserah dia mau pakai hukum yang mana. Jadi misalnya ada hukum A, ada hukum B. Kalau pakai hukum A, orang itu bisa bersalah. Pakai hukum B, orang itu bisa lepas. Nah, tergantung penguasanya mau pakai yang mana.
ya, bukan tergantung masyarakat. Padahal teman-teman, kalau teman-teman baca ya kitab undang hukum acara pidana, itu pasal 1 ayat 2 jelas bilang bahwa jika ada dua undang-undang atau dua aturan yang menyangkut ya hal tertentu, yang dipakai itu adalah hal yang menguntungkan. Tetapi teman-teman, kita sudah lihat lagi dan lagi di Indonesia ini ya, yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa maupun si hakim ya. Teman-teman udah bisa lihat lah beberapa contohnya ya. Kayak contoh Jessica, di situ kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang hakim hanya bisa memutuskan seseorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Itu ada kata dan keyakinan hakim. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi dua alat bukti itu belum ada. Ya, saya nggak bilang Jessica itu nggak bersalah, teman-teman. Saya nggak bilang Jessica bersalah atau tidak bersalah. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum mature, ya, belum matang. Ya, jadi alat buktinya itu belum ada, belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Ya, makanya sering kali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, habis dia tahan, dia belum cukup alat buktinya atau belum matang alat buktinya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Saya bicara bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik, tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum, teman-teman ya. Ini oknum ini sering dia memaksakan kehendaknya sendiri menggunakan, nah inilah yang terjadi pada saya ya. Jadi kita juga udah tahu ada asas yang namanya nebis in idem. Seseorang tidak bisa diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Jadi saya dituduhkan melakukan pemalsuan katanya, ikut serta melakukan pemalsuan. Sudah disidang 2017 ya, lepas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka banding, habis banding kasasi. Putusan kasasi pun di 2019 yang sudah inkrah menyatakan tuntutan itu gak dapat diterima, ditolak itu tuntutan oleh hakim ya. Nah, itu udah sidang dari PN ke PT ke MA. Ya, kita kan tahu tangga paling bawah Pengadilan Negeri. Habis itu naik Pengadilan Tinggi, habis itu MA. Harusnya kalau misalnya dia mau melakukan langkah upaya hukum, apa kalau berdasarkan KUHP? Yaitu PK. Harusnya jaksa melakukan PK. Tetapi tidak jaksa lakukan PK. Malah dia sidangin lagi dari awal, dari PN lagi. Ya, ini hal-hal yang menurut saya sebenarnya melawan kitab undang hukum acara pidana. Hukum acara. Hukum itu ada dua, teman-teman. Ada formil, hukum acaranya, ada material. Ya. Nah, masalahnya ini adalah kalau jaksa, kalau polisi, kalau hakim melanggar hukum formil, tidak ada penaltinya. Jadi misalnya teman-teman ya, Jessica hakimnya asal-asalan lah dia gitu loh. Orang nggak bersalah, dia bilang bersalah. Putusan itu tetap mengikat. Nggak bisa dibatalkan putusan itu. Ya, nggak bisa dibatalkan putusan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya paling kita laporin dia etik. Tetapi teman-teman, kalau kita melaporkan etik, jaksa ke kejaksaan, polisi kita laporkan ke Propam, ya hakim kita laporkan ke KY atau ke Mahkamah Bawas MA, saya sudah pernah dan sering melakukan hal tersebut, ya teman-teman. Dari 10 misalnya kita adukan, belum tentu satu diproses, teman-teman. Bisa aja dicuekin aja itu. Jadi saya ngadu ke KY itu udah sering, ya boro-boro ditanggapin. Ya Propam pun sama, teman-teman. Jadi kalau ada polisi yang melanggar, ya. Contoh kemarin itu anak saya, ya kan dikatain lonte oleh seorang oknum polisi, di situ perwira polisi, dilaporin ke Propam. Sampai detik ini tidak ada tindak lanjut, teman-teman. Tidak ada tindak lanjut. Ya, jadi sering pemimpin sebuah institusi itu berbicara hal-hal yang muluk, memberikan janji-janji yang muluk. Mereka bilang, oh laporin aja kalau ada nggak benar. Ya lapor, kalau lapor nggak diproses, buat apa lapor? Itulah makanya kenapa teman-teman ada tagar percuma lapor polisi. Tagar kritikan tersebut ya, itu sebenarnya bukanlah ekspresi dari masyarakat membenci polisi. Ketika saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, tidak ada sedikit pun dalam hati saya membenci kejaksaan. Tetapi itu apa? Itu adalah sebuah ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap alat negara. Ini yang mereka tidak pernah dapatkan, ya teman-teman.
Lantang, tegas dan berani dia mengungkapkan rasa kekecewaannya selama ini. Dan sampai kasus Jessica Kumala Wongso pun disebut-sebut no money no justice, no viral no justice, no power no justice. Itu sempat diungkapkan juga oleh seorang anggota DPR yaitu Beni Kaharman. Tetapi ketika sebelum ini terjadi, saya sudah di warning teman-teman ya. Jadi gini, untuk sebuah kasus itu untuk berjalan di Indonesia ini dibutuhkan salah satu dari 3 hal. Ya kalau punya lebih banyak lebih bagus ya. Satu itu orang yang punya duit. Yang punya duit bisa beli putusan. Kenapa saya bilang yang punya duit bisa beli putusan teman-teman? Karena kasus-kasus tipikor yang ditangkap-tangkap tangan itu banyak penyuapan. Kalau teman-teman lihat Hakim Agung Sumiati ya, Sudrajat Dimyati di situ dan beberapa hakim agung lain ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Mereka menerima suap untuk memutuskan sesuai si pemberi suap. Berarti kita tahu ada itu kejadian beli putusan, sehingga sudah merupakan sebuah fakta di Indonesia ini ada duit lu bisa beli putusan. Kedua, kalau nggak punya duit, kamu punya kekuasaan. Kenapa saya bilang punya kekuasaan? Kita lihat contoh MK lah, itu belum terakhir kali ya. Punya kekuasaan, wah saya ada kepentingan nih, ya kan. Kebetulan paman saya ketuanya di MK, ya toh udahlah seluruh orang atau ada pihak tertentu ya yang seolah-olah mengajukan permohonan, tapi yang diuntungkan padahal cuma orang tersebut. Ya kita tahu lah ya kan, kalau dia bilang kayak istilah kentut lah, kentut itu kan bau, kita bisa tahu ada kentut, tapi suruh buktiin mana kentut, coba lu pegang, ya nggak bisa dipegang. Ya ini hal yang sama seperti itu teman-teman. Semua seluruh Indonesia tahu dan semua seluruh Indonesia ya, kita ini kecewa. Karena apa? Kekuasaan itu bisa merubah hukum. Kekuasaan itu bisa mengangkang di hukum. Ya, jadi kalau orang punya kekuasaan, dia bisa mempengaruhi hukum, teman-teman. Ketiga, ya, adalah kalau nggak punya duit dan nggak punya kekuasaan, terus apa? Ya, itu yang seperti kami lakukan, teman-teman. Kami nggak main sogok, kami tidak kenal penguasa, kami minta atensi dari memviralkan sebuah kasus. Ya, itu yang saya lakukan dengan Indosuria. Makanya kenapa tadinya Indosuria yang mandek jadi jalan. Tetapi teman-teman, ketika saya melakukan itu, ada oknum-oknum yang tadinya mendapat duit, ya dia jadi kehilangan bakul nasinya. Nah, saya sudah diancam, saya sudah pernah bilang, kalau teman-teman lihat putar saya punya podcast sebelumnya, saya sudah bilang bahwa sudah ada yang ancam, saya disuruh diam, kalau saya nggak mau diam, maka saya akan dipidanakan. Dan itu terjadi teman-teman. Kalau kita taat, kita beriman, kita jalan sesuai perintah Tuhan, tidak akan pernah jatuh. Saya kasih tahu teman-teman, sejak saya masuk ke dalam lapas, banyak sekali yang berusaha mencelakakan saya teman-teman. Ya, saya di sel lagi makan, tiba-tiba ada foto-foto, cekrek. Adalah Ambon ternyata, anak buahnya John K, foto-foto di situ. Saya bilang, loh kok saya di foto-foto? Saya lapor sama petugas. Petugas datang ke kamarnya John K, anak buahnya dipanggil, diambil handphonenya, dilihat ada foto saya di situ lagi makan. Ya kan? Jadi saya ini difitnah, pakai handphone lah, bawa laptop lah, macam-macam teman-teman. Ya kan? Tujuannya apa? Biar saya dicelakakan. Kayak contoh kalau saya melanggar aturan, kita bisa dimasukkan yang namanya sel tikus. Jadi kalau Deddy Corbuzier bilang belum ada sel tikus, Deddy Corbuzier belum pernah masuk penjara teman-teman. Ya, selti itu ada. Dalam aturannya pun juga ada. Selti itu adalah tempat di mana memisahkan, mengisolasi penjahat-penjahat atau tahanan yang melawan hukum dan melanggar aturan. Dipisahkan dari tahanan lain. Itu ada selti. Ya, tergantung tempatnya, lokasinya beda-beda. Jadi kalau kayak di Cipinang itu seltinya tuh ukuran 1 kali 2 meter teman-teman ya. Jadi WC di dalam itu cuma lubang doang, ada ventilasi satu, bisa buat 2-3 orang di situ ya. Jadi beda-beda. Di Polda Metro ada juga di Krimumnya di situ ya, ada 2 selti di daerah belakang tuh dekat dekat dapur itu ada juga. Jadi kalau Deddy Corbuzier dalam podcastnya bilang kagak ada itu selti ya kan, ya mungkin Deddy Corbuzier itu belum cukup pengalaman lah teman-teman ya. Makanya orang kalau belum pernah di penjara main asal ngomong itu jadinya asumsi teman-teman, bukan fakta ya. Saya tahu karena kenapa? Saya sudah masuk penjara ya. Jadi teman-teman, keadilan di negara ini tidak gratis. Keadilan di negara ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Harus punya 1 dari 3 hal tersebut.
Ya akhirnya ya sudah, PK saya seperti teman-temannya dikabul, dan putusannya adalah ya kan membatalkan putusan dakwaan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya si didakwa ikut serta memasukkan, terbukti dalam persidangan saya tidak ikut serta memasukkan, teman-teman. Dan mereka bilang, orang MA itu bilang, bro, ini kalau nggak atensi mah lu kemarin belum ditahan, lu bisa bebas murni, kata dia. Bisa bebas lu, nggak bersalah lu, kata dia. Kok bisa? Ya iyalah, bukti nggak ada, saksi nggak ada yang ngomongin lu. Dia bilang, ini mah cuma lu ditarget, dia bilang, ya kan. Tapi karena kamu sudah ditahan, mereka menghindari agar supaya tidak jadi teributan. Ya udah, lu dilepasin aja. Masa tahanan lu ditambah 1 bulan karena dia itu untuk menunggu putusannya turun, eksekusi itu turun, kamu lepas. Nah itulah makanya kemarin putusan turun November, Desember saya udah keluar. Ya. Masuk penjara itu bukanlah sebuah aib. Tidak semua orang yang masuk penjara itu orang salah, teman-teman. Tuhan yang tahu kita salah atau enggak. Jadi bisa aja hakim bilang seseorang itu salah padahal dia nggak bersalah. Ya teman-teman ya.